Halo guys, gue Alfian Pang. Sekarang kita lagi ada di segmen mini story. Jadi kalau cerita gue sih gimana awalnya bisa nyemplung di industri hiburan ini. Pertama itu dulu gue masak sebenarnya, koki, buka kafe sama temen-temen. Terus tiba-tiba udah mulai casting, diajak temen lah, ketemu sama Ali Manson sama Albert Halim, diajak casting sama mereka, dikenalin. Akhirnya mulai casting 3 bulan tuh kagak ada yang nyangkut, sehari bisa ke 4 sampai 5 castingan. Sampai akhirnya gue tahu, masalahnya di mana ya? Ternyata gue nggak bisa senyum. Jadi gue belajar senyum di rumah. Dari situ baru mulai tuh peluang-peluangnya kebuka. Akhirnya job pertama gue yang masuk adalah gue nge-host di Trans 7 waktu itu, program namanya Koki Cilik. Itu tandemannya sama Prilly dulu, Prilly Latukonsina waktu masih kecil. Itu kayaknya pertama kali kita syuting deh. Gue pertama kali syuting, mungkin Prilly juga pertama kali syuting. Jalan sampai akhirnya dari nge-host itu gue mulai ke iklan. Iklan. Habis iklan baru FTV-an. Kayaknya dari iklan itu gue ngambil kelas acting dulu deh. Gue ngambil kelas acting di Sakti Aktor Studio, belajar lah biar ada fondasinya. Habis dari situ baru FTV-an, terus nge-host lagi dulu namanya Spotlight Trans 7, lumayan lama di situ, 2,5 tahun ada kali. Habis dari situ ada film, series, akhirnya sinetron nyangkut di Verona. Beduh, itu tuh yang enak tuh. Sinetron di Verona, syutingnya seru, vibes-nya seru, temen-temennya seru, pokoknya enak dah. Itu sangat menyenangkan sih, berapa judul. Habis itu baru pindah lagi, geser ke series lagi. Dan puji Tuhan, terakhir baru beberapa hari lalu jalan bareng sama Verona juga buat filmnya. Thank you Verona. Kurang lebih perjalanan kayak gitu lah. Itu lumayan lama sih, gue start itu 2010 akhir. Sekarang udah 2025 ya. Ya gini-gini aja sih. Gimana ya? Tolong. Ya Tuhan. Mungkin ya keluarga, pasangan, teman-teman gitu. Apalagi ya, itu sih yang paling penting. Karena kan yang paling dekat yang harus jadi support system kita kan, menurut gua. Jadi kalau keluarga gua tuh cuek aja, lu mau jadi latar belakang keluarga gua tuh garmen. Nah, gua tuh nyempung ke sini tuh kayak buat mereka tuh gua anak hilang gitu loh kayak. Tapi ya udah, mereka nggak kutak-atik ya, lu mau coba silahkan gitu, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang sampai keluar kata-kata negatif, nggak ada. Tapi pernah ada satu peristiwa ketika salah satu temen dekat sih, dulu dekat juga gitu. Ketika dia tahu gue mulai casting, dia cuma ketawain gitu. Ya udah, gue cuma pikir ya udah ntar gue buktiin satu hari ketika udah mulai syuting, ya lu lihat sendiri deh gitu. Akhirnya mulai tuh syuting. Sampai akhirnya ya udah, dia dapat syutingan juga, gue referensiin. Ikut syuting juga. Jadi ditolongin ya? Iya, jadi saling tolong lah. Terus apa lagi ya? Pernah gue disuruh milih. Waktu itu belum jadian, masih pacaran. Istri gue waktu itu pacar, dia bilang gini, kamu pilih. Ini gue baru landing di Bangkok, kita lagi mau syuting komersial gitu buat iklan. Dia tiba-tiba ngechat gue, bilang, lu mau pilih gue atau lu pilih syuting? Jadi disuruh milih nih, lu mau tetap kerja sebagai talent atau mau kerja sama kakaknya gitu kan. Terus gue bilang, ntar ya gue beresin, ntar gue balik dari Bangkok baru kita bahas ini. Kelar syuting gue balik, gue bilang sama dia, udah gue pilih lu deh. Udah gue kerja sama kakaknya. Waktu itu masuk perusahaan kakaknya. Terus udah gitu 3 bulan lah gue bertahan. Kerja sih happy aja, cuma makin sehat aja, berasa badan gitu kan, lebih berisi. Terus 3 bulan kemudian dia tiba-tiba ngomong, kamu kayaknya nggak sebahagia dulu ya, kata dia. Kamu mau syuting lagi nggak apa-apa deh, kata dia. Ya udah gue syuting lagi lah langsung. Pas saya resign. Saya resign ya. Tapi memang mas gue banyak yang nanya gue, kenapa lu sih bisa milih kayak gitu. Dia bilang, karena menurut gue gini, kerjaan itu gue bisa balik lagi, syuting gue bisa balik lagi kapan aja sebenarnya gitu loh. Tapi kan kalau gue kehilangan dia, belum tentu gue bisa balik lagi sama dia, belum tentu dia bakal jadi milik gue lagi. Jadi gue nggak mau beresiko dong. Jadi gue pilih dia lah gitu. Semoga kalian juga bisa berpikir jernih ya. Gue pernah gue ketipu sih enggak ya awal casting. Cuma gue ketipu sih enggak. Cuma duit gue nyangkut aja tuh waktu itu. Duit gue jadi lagi syuting nih. Itu mau nikah tuh waktu itu. Cuy, duit gue nyangkut cuy. Lumayan lah waktu itu, lumayan lah ya. Terus buat bayar nikah tuh rencananya.
Gue tanya, gue tagih-tagih dong, duit gue nggak keluar-keluar nih dari satu agensi atau manajemen ini kan, kok nggak keluar-keluar gitu kan. Sedangkan pemain-pemain yang lain udah pada bilang kayak Bang Eja Yayang, Bang Opi, terus teman-teman yang lain pada bilang sketsa waktu itu syutingnya gue masih ingat, udah kok udah cair kata dia, udah coba lu cek aja ke kantor gitu kan. Ya udah deh, gue telepon dulu nih si agensi ini nih, Kak udah cair belum nih, lama banget ya Kak, itu gue rasa udah berbulan-bulan, 6 bulan ada kali itu. Lama amat gue bilang gitu kan. Iya nih belum dari kantor, gue cek ke kantor, ngeprint ke kantor, keluar tuh printoutnya, wah udah masuk semua nih, bilang kayaknya udah habis nih. Terus gue telepon lah dia, Kak honor udah nih, printout udah di tangan nih, Kak honor udah keluar belum sih Kak? Belum nih, ketemu nih Kak di Sensi, ketemuan kita di sini. Ketemu di Sensi, gue ketemu lagi nih, masih ketemu nih, tatap-tatapan nih, Kak gimana Kak honor udah turun belum nih kata dia. Duduk yuk Kak. Kak sorry nih Kak, gue habis ngeprint ke kantor. Gue habis ngeprint Kak ke kantor. Nah, tapi dari kantor bilang udah keluar semua nih Kak, udah ditransfer semua ke lu. Coba deh Kak lu cek, takutnya duitnya ketuker. Soalnya kan talent lu banyak, main aman bro. Karena gue percaya nih kalau nagih utang lu kasar, berantem, ribut, putus hubungan, nggak jadi tuh duit hilang sama sekali. Jadi gue berusaha, ya udah deh gue sabar dikit deh gitu kan, main halus aja, gue nggak mempermalukan dia lah, gue tetap jaga perasaannya. Coba Kak lu cek ya. Ya udah ntar gue cek ya. Akhirnya dia cek. Iya nih udah turun Vian kata dia. Ntar ya pelan-pelan gue cicil. Gue cicil. Disangka gue leasing apa. Dia cicil ke gue. Ya udah deh gue bilang, daripada nggak sama sekali kan. Jadi tuh gue maintain terus tuh tiap minggu gue Kak gitu. Sampai akhirnya kelar sih lunas. Terima kasih ya Kak udah dilunasin. Sarang yo. Tapi tetap dari situ pun hubungannya baik, gue nggak ada masalah gitu sih. Oke guys, sekian dulu segmen mini story ini. Sampai ketemu lagi di Aini berikutnya ya. Jangan lupa calling-calling.